Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Anggota pertama ada Anggun Pramatasari, kemudian anggota kedua ada saya, Cahya Vini Zuraida, kemudian anggota ketiga ada Lingga Viola Octavidia, kemudian anggota keempat ada Syarif Nur Hidayatullah, dan anggota yang terakhir adalah Tarisa Dewi Andini. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu berupa PowerPoint yang berisi materi tentang peranan kecerdasan buatan dalam bisnis. Ya, saya di sini akan menjelaskan yang pertama yaitu hakikat dan pengertian kecerdasan buatan. Menurut para ahli, yang pertama menurut John McCarthy tahun 1956, bahwa kecerdasan buatan adalah usaha memodelkan proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Yang kedua yaitu menurut Herbert Simon tahun 1987, bahwa kecerdasan buatan adalah tempat suatu penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer dalam melakukan suatu hal yang menurut pandangan manusia cerdas. Yang terakhir yaitu menurut Rich dan Knight tahun 1991, bahwa kecerdasan buatan adalah suatu studi mengenai bagaimana membuat komputer mampu melakukan hal-hal yang pada saat ini masih bisa dilakukan lebih baik oleh manusia. Pengertian kecerdasan buatan. Pengertian kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang lingkup utama kecerdasan buatan. Dalam lingkup utama kecerdasan buatan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu sistem pakar. Sistem pakar adalah komputer digunakan sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan seseorang. Dengan demikian, komputer akan memiliki keahlian untuk menyelesaikan masalah dengan meniru keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, pengolahan bahasa alami. Dalam pengolahan bahasa alami ini diharapkan para pengguna mampu berkomunikasi dengan komputer menggunakan bahasa sehari-hari. Yang ketiga, pengenalan pengucapan. Melalui pengenalan ucapan diharapkan manusia mampu berkomunikasi dengan mudah menggunakan suara dengan komputer. Yang keempat, robotika dan sistem sensor. Sistem sensor ialah penerima informasi yang akan memproses dan meneruskan ke sistem, serta berguna untuk mengendalikan dan menangkap objek. Yang kelima, computer vision. Computer vision mencoba untuk mempresentasikan gambar atau objek agar tampak melalui komputer. Dan yang terakhir adalah intelligent computer aid instruction, yaitu komputer bisa digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. Yang selanjutnya yaitu jenis kecerdasan buatan. Yang pertama yaitu symbol manipulating AI. Simbol manipulating AI bekerja dengan simbol abstrak. Simbol-simbol itu dimanipulasi dengan eksperimen. Informasi diproses dan bekerja dengan simbol yang bisa dibaca oleh manusia atau seorang pengembang, selanjutnya terkoneksi secara abstrak dan menghasilkan kesimpulan yang logis. Yang kedua yaitu neural AI. Dengan neural AI, pengetahuan tidak dipresentasikan tetapi lebih ke neuron buatan dan koneksinya, yaitu semacam otak yang direkonstruksi. Jadi, sistem sarafnya harus dilatih dan distimulasi supaya jaringan saraf bisa mengumpulkan pengalaman dan selanjutnya tumbuh supaya bisa mengumpulkan pengetahuan yang lebih besar. Yang terakhir yaitu neural networks. Neural networks diatur ke dalam lapisan yang saling terhubung lewat simulasi. Jadi, intinya cara kerja AI berdasar pada fondasi machine learning, yaitu sistem membangun pengetahuan dan pengalaman. Jadi, proses itulah yang membuat sistem memiliki kemampuan untuk mendeteksi pola dan aturan secara cepat dan akurat.
Peranan kecerdasan buatan dalam bisnis yang pertama ada di aplikasi penjualan serta CRM atau Customer Relationship Manager. Hal itu terdapat di perusahaan Pepperobot dan juga Conversica. Pepperobot atau operasi telekomunikasi SoftBank Jepang yang bermitra dengan produsen robot Prancis Aldebaran mengembangkan Pepperobot humanoid yang dapat berinteraksi dengan pelanggan dan juga bisa merasakan emosi manusia. Pepperobot saat ini sudah populer di Jepang dan diklaim dapat meningkatkan penjualan hingga 50%. Conversica berupa perangkat lunak sales assistant yang dirancang untuk mengidentifikasi dan bercakap-cakap dengan pelanggan di internet. Kemudian peranan kecerdasan buatan dalam bidang bisnis yang kedua ada customer recommendation seperti pada perusahaan North Face Jacket. Perusahaan North Face Jacket telah mengadopsi teknologi komputerisasi kognitif IBM Watson untuk membantu konsumen menentukan jaket yang terbaik bagi dirinya yang didasarkan dengan lokasi dan juga gender. Selanjutnya, di bidang manufaktur ada perangkat lunak General Brilliant Manufacturing, yaitu yang merancang perangkat lunak yang mencakup seperangkat alat, analisis, dan intelijen operasional yang sesuai untuk berbagai produsen. Salah satu perusahaan yang menggunakan JM Manufacturing adalah Toray Plastik yang beroperasi di bidang tekstil dan juga plastik. Kemudian di bidang logistik dan pengiriman ada Amazon Drones. Amazon Drones adalah sebuah teknologi yang dirancang oleh perusahaan Amazon dan juga bekerja sama dengan pemerintah Inggris. Digambarkan sebagai sistem pengiriman di masa depan yang mampu mengangkut paket hingga 5 pon kurang dari 30 menit. Pertama kali diuji coba pada tahun 2016 dan sampai saat ini masih terus dikembangkan. Kemudian ada layanan pembayaran yang berupa aplikasi PayPal dan Amazon Go. Amazon Go menggunakan teknologi checkout free yang memungkinkan pelanggannya untuk berbelanja dan pergi. Jadi misalkan saya beli barang di suatu toko yang totalnya 150.000. Saya tidak usah bayar di kasir toko tersebut. Saya bisa langsung keluar dari toko tersebut dan nanti aplikasi Amazon Go yang ada di handphone saya akan mengirimkan tagihan sebesar 150.000 ke akun saya. Keunggulan kecerdasan buatan yang pertama, kecerdasan buatan lebih bersifat permanen. Kecerdasan buatan tidak akan berubah sepanjang sistem komputer, sedangkan kecerdasan alami mengalami perubahan karena manusia memiliki sifat pelupa. Yang kedua, kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasikan dan disebarkan. Pada suatu sistem komputer, biasa mentransfer dari komputer satu ke komputer yang lainnya. Berbeda dengan pengetahuan manusia, harus membutuhkan waktu dan proses yang lama. Selain itu, keahlian tidak dapat diduplikasikan. Yang ketiga, kecerdasan buatan lebih murah dibandingkan kecerdasan alami. Menyediakan layanan komputer akan lebih mudah dan murah dibandingkan harus mendatangkan seseorang. Yang keempat, kecerdasan buatan bersifat konsisten, artinya kecerdasan buatan berasal dari teknologi komputer, sedangkan yang alami senantiasa berubah-ubah. Yang kelima, kecerdasan buatan bisa didokumentasikan. Keputusan ini dengan mudah melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Yang keenam, kecerdasan buatan dapat memperkerjakan pekerjaan lebih cepat daripada kecerdasan alami. Karena dibantu dengan teknologi berbeda dengan alami harus butuh waktu dan proses yang lama. Yang ketujuh, kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan lebih baik daripada kecerdasan alami. Karena manusia juga memiliki sifat lupa dan banyak salah. Maka dari itu tak heran banyak masyarakat yang memilih menggunakan kecerdasan buatan daripada yang alami. Adapun keunggulan dari kecerdasan alami, yang pertama, kecerdasan alami bisa menghasilkan kreativitas. Berbeda dengan kecerdasan buatan, tidak bisa menghasilkan ide dan gagasan. Serta pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Yang kedua, kecerdasan alami bisa menggunakan pengalaman secara langsung. Berbeda dengan buatan, sistem komputer hanya bisa
diperintah oleh manusia. Oke, saya akan melanjutkan tentang artikel yang kelompok kami sepakati yang berjudul "Penggunaan robot membuat sebagian orang khawatir terkait meningkatnya jumlah pengangguran". Dikutip oleh VOA Indonesia bahwa banyak kelebihan yang dimiliki robot, seperti bisa bekerja lebih cepat dan efisien, bisa bekerja tanpa henti, tidak pernah mengeluh, dan meminta gaji. Contoh penggunaan robot yang telah mengambil beberapa pekerjaan manusia dalam industri mobil, seperti yang saya ketahui, di PT BMW Group Indonesia di Jakarta itu telah menggunakan kecerdasan buatan untuk pengecatan mobil BMW. Dari contoh tersebut jelas bahwa ada pekerjaan atau karyawan yang terdampak karena otomatisasi ini. Apa sih otomatisasi? Otomatisasi adalah masa peralihan tenaga manusia dengan tenaga mesin secara otomatis untuk melakukan pekerjaan dan mengatur pekerjaan. Lalu saya akan menjelaskan tentang penerapan teknologi AI atau kecerdasan buatan di Indonesia. Mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa teknologi AI sebenarnya sudah diadopsi di Indonesia, terutama di bidang e-commerce. Memang tidak banyak perusahaan yang belak-belakan menjelaskan teknologi AI yang mereka terapkan. Namun, ada sebagian perusahaan yang terbuka sekaligus menjadi pelopor seperti Bukalapak. Bukalapak sudah menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk membuat personalisasi rekomendasi produk kepada pelanggan. Bahkan, email keluhan atau pertanyaan ke tim Bukalapak juga turut dibantu oleh kecerdasan buatan yang membuat customer service mereka bisa memberikan respon 6 kali lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Mungkin itu, terima kasih. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Nurlaili Suldiansyah, yaitu pada lingkup utama kecerdasan buatan alami, yang kedua bahasa alami atau bahan alami. Kemudian penggunaan user menggunakan bahasa sehari-hari atau bagaimana. Jadi jawabannya adalah lingkup utama kecerdasan buatan yang kedua adalah bahasa alami. Dalam penggunaan user, kita bisa menggunakan Siri, Google Translate, Voice Note yang memberi pengaruh dan bisa membantu kehidupan sehari-hari. Di negara maju, bisa memerintah dan menggunakan robot untuk mengerjakan sesuatu. Baik, saya akan membacakan pertanyaan dari Nur Muhammad Hidayatullah. Pertanyaannya adalah Intelligent Computer Aid Instruction. Bagaimana cara Al melatih dan mengajar? Jawabannya adalah Intelligent Computer Aid Instruction merupakan teknologi informasi yang diterapkan dalam bidang pendidikan dalam bentuk sekolah maya. Contoh dari ini adalah aplikasi Zenius dan Ruang Guru dan berbagai aplikasi online pelajaran lainnya. Pertanyaan dari Rani Mustika Putri dengan NIM 200803104003 dan dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, penggunaan robot dalam pekerjaan manusia sangat membantu. Apakah hal itu berjalan dengan lurus yang digantikan perannya oleh robot? Untuk saat ini, persoalan itu masih belum berjalan lurus, tetapi diperkirakan 10 tahun lagi akan muncul banyak kesempatan baru untuk menjadi spesialis mesin yang bisa merancang pembuatan robot. Dengan begitu, diharapkan manusia di masa depan memiliki kemampuan kreativitas dan menganalisis yang baik, karena hal itu sangat sulit dilakukan oleh robot, sehingga itu yang menjadi pembeda signifikan antara manusia dan mesin. Pertanyaannya, apa saja kelemahan dari kecerdasan buatan? Yang pertama, menurunkan kinerja manusia dalam berbagai pekerjaan. Yang kedua, manusia saja ada batasannya. Pasti robot juga bisa rusak sewaktu-waktu apabila mesinnya sudah tua. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Zahratun Nisa. Pertanyaannya adalah, apakah ada pekerjaan manusia yang tidak bisa digantikan oleh robot? Jawabannya ada. Seperti programmer, seorang programmer tidak akan tergantikan oleh kecerdasan buatan, karena kecerdasan buatan itu dibuat dan dirancang oleh seorang programmer.
kecerdasan buatan juga membutuhkan perawatan dan pengembang seperti programmer. Jadi mustahil jika programmer tidak ada dan digantikan oleh robot. Lalu seorang pengacara. Mustahil jika pengacara dilakukan oleh robot, karena robot itu tidak bisa berimajinasi dan berpikir kreatif. Mungkin itu. Terima kasih. Cukup sekian presentasi kelompok kami hari ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kalimat ataupun yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.